apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, 4 orang terlempar ke laut dari kapal Joloro yang mereka tumpangi di Selat Makassar. Seorang dokter di Makassar dianiaya oleh suami pasien. Diduga pelaku tersinggung dengan perkataan sang dokter. Waspada skincare mengandung bahan berbahaya. BPOM RI menindak sejumlah produk skincare nakal di Makassar. Dihantam gelombang tinggi, 4 orang terlempar ke laut dari kapal yang mereka tumpangi di Selat Makassar. Salah satu korban, yakni seorang pria beserta anaknya yang baru berusia 5 tahun, sempat terapung di lautan sebelum dievakuasi. Dua penumpang kapal Joloro yang berhasil dievakuasi nelayan segera dilarikan ke Puskesmas Pulau Kodingareng, Makassar untuk mendapatkan pertolongan medis. Keduanya hanyut di laut setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik di perairan sebelah selatan Pulau Samalona akibat dihantam gelombang tinggi pada Jumat pekan lalu. Sedang 2 orang lainnya, yakni pria dan seorang bocah 5 tahun juga berhasil ditemukan perahu nelayan 1 jam kemudian. Mereka sempat terapung di lautan, keduanya lalu dibawa ke kapal Basarnas. Adapun yang ditemukan lebih awal yaitu atas nama Imelda 35 tahun oleh nelayan yang melintas, kemudian Jali 30 tahun dan Ginar 5 tahun juga oleh nelayan yang melintas di sekitar lokasi pencarian. Dan satu lagi atas nama Mutmainah ditemukan sekitar 1 jam setelah pencarian. Dalam kecelakaan laut itu, kapal Joloro yang berlayar menuju dermaga kayu Bangkoa memuat 4 orang termasuk pengemudi kapal. Seketika cuaca memburuk disertai gelombang besar. Keempat korban kini dalam keadaan membaik setelah mendapat penanganan dari Basarnas Makassar. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar. Sebuah truk bermuatan ratusan karung dedak terguling di jalur Trans Sulawesi Jalan Poros Maros Makassar Jumat lalu. Truk terguling akibat mengalami patah pada as roda hingga menyebabkan ban sebelah kanan terlepas. Truk pengangkut ratusan karung dedak terguling di jalur Trans Sulawesi Jalan Poros Maros Makassar Jumat pekan lalu. Kecelakaan tunggal itu terjadi saat truk melaju dari Kabupaten Sidrap menuju kota Makassar. Namun saat memasuki wilayah Kabupaten Maros, truk yang dikemudikan Zainuddin tiba-tiba mengalami patah as roda yang membuat ban kanan truk terlepas hingga akhirnya truk terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sang sopir hanya mengalami luka ringan. Dari mana ini Pak? Dari Sidrap. Dari Sidrap. Rencana mau kemana Pak? Mau ke Paten Denehau. Pak, bagaimana Pak bisa sampai terbalik begini mobilnya Pak? Sebenarnya patah Pak. Patah ya? Langsung lepas, dia lari ke belakang. Dan ada ketimpangan Pak. Kejadiannya tadi jam berapa Pak? Kita kurang lebih jam 3 subuh. Berapa orang Pak di dalam mobil? sendiri. Sendiri Pak. Jadi kejadiannya tadi subuh sekitar kurang lebih jam 3 dini hari subuh. Mobil truk dari 85 Indonesia yang dikemudikan oleh lelaki Zainuddin yang bergerak dari arah Sidrap mau ke arah Makassar. Ini memuat apa Pak? Mobil truk dia memuat dedak. Dedak ya? Iya, sebanyak 110 karung. Kondisi sopirnya sendiri gimana Pak? Kondisi sopir alhamdulillah sehat walafiat. Petugas bersama warga berjibaku mengevakuasi truk selama 3 jam. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang di jalur Trans Sulawesi Jalan Poros Maros Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang dokter di Makassar dianiaya oleh suami pasien. Diduga motif penganiayaan terjadi lantaran terduga pelaku kesal dan tersinggung dengan perkataan sang dokter. Kamera
pengawas merekam terjadinya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang dokter di salah satu rumah sakit di kota Makassar. Peristiwa penganiayaan terjadi saat dokter bersama dua perawat tengah membawa sebuah tempat tidur dorong ke arah salah seorang pasien yang berada di dalam mobil. Namun saat di area pintu ruangan IGD, sang dokter lalu didorong dan dipukul oleh pria tersebut yang merupakan anggota keluarga dari pasien. Pelaku yang emosi terus berupaya memukul sang dokter hingga pihak keamanan rumah sakit datang untuk melerai. Akibat aksi pemukulan itu, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa bukti hasil visum. Diduga motif pemukulan itu terjadi lantaran terduga pelaku tersinggung dengan perkataan sang dokter. Misalnya terduga pelaku ini bersama istrinya adalah pasien baru masuk di UGD. Dan korban ini adalah petugas dokter jaga pada malam hari itu. Sehingga korban ini menemui terduga pelaku dan istrinya di UGD. Ada berapa dan yang dialami korban dalam pemukulan itu? Menurut pengakuan dari korban, pertama sempat didorong, setelah itu dipukul di bagian kepala. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Sedang suami pasien yang mengamuk telah diamankan di kantor Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Diduga gegara sang kekasih digoda pria lain, seorang pria di kota Makassar terlibat perkelahian hingga berujung penikaman di sebuah warung makan. Aksi perkelahian ini pun sempat viral di media sosial. Kericuhan tersebut terjadi di sebuah warung makan di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin pekan lalu. Tampak pria berbaju hitam sempat dilerai saat cekcok dengan seorang pria berbaju biru muda. Namun keadaan memanas saat pria berbaju hitam mengeluarkan badik lalu menikam korban. Perkelahian tersebut diduga akibat pelaku tersinggung sang kekasih sempat digoda korban bersama rekannya saat makan. Usai kejadian, korban bernama Asriadi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Korban alami sejumlah luka tusukan senjata tajam pada bagian lengan kanan. Sedang pelaku menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Ketersinggungan ya? Iya. Aku udah dia. Pacar. Saat itu kalian sedang makan? Iya, makan. Terus? Dia cerita sama temannya, goda-goda pacarku, jadi saya baku tatap sama dia terus bilang, kenapa ki bos? Jadi dia langsung kayak mengamuk gitu, jadi saya panggil keluar. Kita di luar dengan kesadaran dan dibimbing oleh keluarga yang bersangkutan menyerahkan diri ke Poskoresmob Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Untuk motifnya, Bang? Motif daripada peristiwa tersebut adalah mengarah kepada kesalahpahaman. Karena pada intinya antara korban dan pelaku ini merupakan pelanggan daripada warung tersebut yang berniat untuk makan. Tapi karena di antara mereka ada kesalahpahaman, saling tatap-menatap, kemudian ada ketersinggungan, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut. Kini polisi telah mengamankan badik milik pelaku sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Penemuan janin terbungkus kain sarung yang ditimbun tanah di area persawahan hebohkan warga Kabupaten Pangkep. Pelaku menimbun janin dengan modus meminjamkan linggis untuk mengubur kucing yang ditabrak. Warga dihebohkan oleh temuan janin berjenis kelamin laki-laki terbungkus kain sarung di Kampung Palatayeng, Kabupaten Pangkep pada Kamis lalu. Janin ini ditemukan tertimbun tanah di area persawahan dekat gudang gabah milik sejumlah petani setempat. Aparat kepolisian melakukan olah TKP guna mengumpulkan bukti-bukti kejahatan pelaku. Dan janin langsung dibawa ke RSUD Batara Siang Pangkep untuk dikremasi. Kejadian bermula saat seorang pemuda mendatangi salah satu rumah warga untuk meminjam linggis dengan alasan ingin mengubur kucing yang baru saja ditabraknya. Setelah pemuda itu pergi, pemilik linggis lalu memeriksa lokasi timbunan itu. Betapa kejutnya yang ia temukan justru janin, bukan kucing.
Warga itu pun langsung melaporkan ke polsek setempat. Adanya seorang anak muda, perkirakan 20 tahunan usianya, menurut saksi, yang dibawa dengan tukang bentor, lalu dia meminjam sebuah linggis kepada saksi berinisial W, kemudian dengan alasan bahwa akan mengubur kucing yang telah ditabrak oleh pelaku. Untuk sementara yang terduga adalah 2 orang termasuk tukang bentor. Ini juga tukang bentornya apa? Ini dia pinjam bentor apa tukang bentor asli yang mengantar dia? Maksudnya yang mengubur ini laki-laki atau perempuan? Yang mengubur ini laki-laki. Laki-laki, berarti 2 laki-laki ya? 2 laki-laki, tukang bentor dengan pelaku ini. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga janin berusia 5 bulan masa kandungan yang dikeluarkan secara paksa oleh ibunya. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Saksi mengaku bahwa pelaku bukanlah warga setempat saat meminjam linggis. Andi Mengesardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.